Dia adalah penyerang yang paling tidak aku ingin lawan. Ketika AC Milan sedang kesulitan, dia adalah jalan keluarnya. AC Milan boleh memasang 11 striker, asal jangan dia. Dia sama sekali tidak bisa bermain bola, tapi dia selalu berada di posisi yang tepat. Dia seperti balita. Ia menang bola ke gawang kecil yang dijaga ayahnya. Lemah, lambat, biasa saja, tapi gol. Dan dia adalah Filippo Inzaghi. Gattuso, Seedorf di tacco, Inzaghi, posizione regolare, Inzaghi. Super! Pada masa jayanya, dia adalah salah satu striker yang tajam. Ia mampu membius lawan mainnya dengan gaya bermainnya yang sebenarnya biasa saja, tidak ada yang spesial, terkecuali pergerakannya yang tidak bisa dideteksi lawan mainnya. Suggerimento per Del Piero. Va nel corridoio Inzaghi, si gira 1 contro 1, Inzaghi va via in area di rigore. Inzaghi, super! Pippo Inzaghi! Saya pernah bermain melawan banyak penyerang top yang memiliki kecepatan, kualitas, dan kemampuan mumpuni dalam mencetak gol. Tapi dia, Inzaghi, adalah penyerang yang paling tidak ingin aku lawan. Dia seperti hantu. Dia bisa datang tiba-tiba dan membunuhku dengan cepat. Evitar la galopada de Serginho, buen centro de Serginho, la maravilla. pelota suelta, gol. Filippo Inzaghi, oportunista cazagoles. Dan dengan kepintarannya dalam menemukan posisi yang tepat, serta didukung insting mencetak gol yang sangat tajam, gol demi gol pun berhasil dicetak oleh Inzaghi. Dan berkat gol-golnya itu, 14 trofi berhasil dimenangkan Inzaghi. Lantas, bagaimanakah perjalanan karir seorang Filippo Inzaghi yang menurut Sir Alex Ferguson, ia terlahir dalam posisi offside. Dan inilah ceritanya. Inzaghi lahir pada tanggal 9 Agustus 1973. Dia lahir dan besar di San Nicolo, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Piacenza, Italia. Dan dari desa kecil itulah perjalanan sepak bola Inzaghi dimulai. Sama seperti kebanyakan anak laki-laki pada umumnya, Inzaghi kecil banyak menghabiskan waktu untuk sepak bola. Dan itu dilakukannya bersama sang adik, Simone. Keduanya bermain di klub lokal yang bernama San Nicolo 1948. Namun, pada tahun 1985, keduanya harus berpisah karena Inzaghi bergabung dengan tim muda Piacenza Calcio untuk mengembangkan kemampuannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun dilalui Inzaghi di tim muda Piacenza Calcio. Dan setelah 6 tahun hanya berlatih serta bermain untuk tim Primavera, akhirnya Filippo Inzaghi berhasil debut di tim utama Piacenza Calcio. Inzaghi melakukan debutnya itu tepat di bulan kelahirannya, di 24 Agustus 1991. Ia melakukan debutnya saat Piacenza melawan Modena FC di leg kedua Piala Italia. Akan tetapi, meski berhasil melakukan debutnya di usia 18 tahun, di musim pertamanya itu, Inzaghi hanya mencatatkan penampilan sebanyak 3 kali. Dan dengan minimnya waktu bermain, sudah jelas kemampuannya pun tidak bisa dikeluarkan secara maksimal. Namun, saat dirinya dipinjamkan ke Società Calcio Leve di musim berikutnya, bakatnya perlahan mulai terekspos. Meski sempat diragukan di awal kedatangannya karena belum mampu menyetel dengan tim, tapi usai menjalani 4 pertandingan, akhirnya di pertandingan kelimanya, di pekan ke-16 saat melawan AC Siena, Inzaghi berhasil menunjukkan bakatnya dalam mencetak gol. Parte questo centro, il colpo di testa, il gol di Inzaghi, bellissimo. Selama masa pinjamannya di Leve, Inzaghi bisa dikatakan berhasil membuktikan bahwa ia adalah penyerang muda yang berbakat. Setelah masa pinjamannya di Leve berakhir, tentu harapan terbesar Inzaghi adalah tampil di tim utama Piacenza yang saat itu berhasil promosi ke Serie A. Tapi sayangnya, harapan itu hanyalah sebuah harapan karena pada musim 93-94
dirinya kembali dipinjamkan ke klub lain. Inzaghi dipinjamkan Piacenza ke Hellas Verona yang bermain di Serie B. Meski harus kembali menjadi pemain pinjaman, tetapi untuk sekali lagi Inzaghi mampu menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang muda berbakat. Di usianya yang masih 19 tahun, Inzaghi berhasil menjadi pemain inti di Hellas Verona. Dan selama masa pinjamannya, gol demi gol berhasil dicetaknya. Di Verona, Inzaghi mencetak 14 gol dari 37 pertandingan. Selain itu, di tahun 1994, Inzaghi berhasil mengharumkan namanya di level timnas. Bersama timnas Italia, ia berhasil juara di Piala Euro U21. Berhasil meraih gelar juara di timnas dan tampil memukau di Serie B. Itu adalah sebuah modal yang bisa melambungkan namanya, hingga membuat banyak tim menaruh perhatian lebih untuknya. Dan Piacenza yang melihat itu, jelas tak mau kehilangannya. Alhasil, di musim berikutnya, setelah pulang dari masa pinjamannya, Piacenza menjadikan Inzaghi sebagai pemain inti di tim utama. Di musim 1994-1995, akhirnya Inzaghi benar-benar masuk dalam tim utama Piacenza. Akan tetapi, mimpinya untuk tampil di Serie A harus tertunda. Sebab pada musim 94-95, Piacenza harus kembali bermain di Serie B. Meski harus kembali bermain di Serie B, tapi tidak membuat Inzaghi berkecil hati. Ia pun malah membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk menjadi pemain inti Piacenza. Dan hal itu pun terbukti dengan 17 gol yang dicetaknya. Ia menjadi pemain kunci Piacenza dalam menjuarai Serie B di musim 94-95. Usai menjalani musim yang cemerlang di Piacenza, Parma pun datang dan membelinya. Di musim 95-96, di musim yang baru, di klub yang baru, dan juga di kompetisi yang baru, jelas membuat Inzaghi memiliki harapan-harapan yang baru untuk diraihnya. Entah itu tampil reguler, juara di Serie A, atau juara di kompetisi lainnya. Namun, untuk sekali lagi, harapan bisa berbanding terbalik dengan kenyataan. Dan itu dirasakan Inzaghi di musim 95-96 bersama Parma. Di musim pertamanya berseragam Parma, tidak ada piala yang didapatkannya. Selain itu, Inzaghi bukanlah pilihan utama di Parma. Di musim pertamanya ini, Inzaghi hanya tampil sebanyak 22 kali di semua kompetisi. Dan dari semua penampilannya itu, Inzaghi hanya mampu mencetak 4 gol. Dan 1 dari 4 golnya itu, ia cetak ke gawang mantan klubnya, Piacenza, yang membuatnya menangis. Sama halnya ketika masih di Piacenza, ketika dirinya tidak mampu bersinar, maka pilihannya adalah dipinjamkan ke klub lain. Dan hal itu kembali ia rasakan usai menjalani musim pertamanya di Parma. Parma yang merasa tidak puas dengan kontribusi Inzaghi lantas melepasnya ke Atalanta pada musim 96-97 dengan status pinjaman. Di musim 96-97, untuk sekali lagi, Inzaghi benar-benar harus berbesar hati karena dirinya kembali menjadi pemain pinjaman. Akan tetapi, meski lagi dan lagi berstatus pemain pinjaman, namun Inzaghi tetap bisa membuktikan bahwa dirinya adalah penyerang utama di dalam sebuah tim. Di musim 96-97, bersama Atalanta, Inzaghi benar-benar bersinar. Meski hanya mampu membawa Atalanta menempati peringkat 10 di akhir musim, tapi untuk urusan mencetak gol, beda cerita. Meski hanya berstatus pemain pinjaman, meski harus memulai musim dengan tim yang baru, namun pada musim 96-97, Inzaghi berhasil menjadi top skor Serie A dengan 24 gol. Dan tak hanya itu, selain menyabet Capo Cannoniere, Inzaghi juga berhasil menangkan penghargaan individu lainnya. Ia dipilih sebagai pemain muda terbaik Serie A musim 96-97.
Di Atalanta, Inzaghi benar-benar mengalami titik balik dalam karirnya. Dari yang berstatus pemain pinjaman, berubah menjadi pemain idaman, hingga membuat Juventus merogoh kocek 23 miliar lira untuk mendapatkan tanda tangannya. Pada musim pertamanya berseragam i Bianconeri, tidak ada kata adaptasi di kamusnya. Inzaghi langsung tancap gas. Dengan Del Piero sebagai partner, lini serang Juventus benar-benar menakutkan bagi lini pertahanan musuh, terutama untuk para kiper yang harus rela gawangnya dibobol oleh duet Inzaghi dan Del Piero pada musim itu. Di musim perdananya bersama Juventus, Inzaghi benar-benar menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang striker yang tajam. Ia berhasil mencetak 27 gol di semua kompetisi, dan dengan 27 golnya itu, akhirnya Inzaghi berhasil meraih gelar Scudetto pertamanya di Juventus. Bahkan tak sampai di situ, di musim pertamanya itu, ia juga berhasil membantu Juventus memenangkan Supercoppa untuk kedua kalinya. Usai menjalani musim pertama yang sangat menyenangkan, di musim berikutnya sebenarnya tak berbeda jauh. Inzaghi tetap mencetak gol meski dirinya gagal membawa Juventus juara. Akan tetapi, saat musim ketiganya berseragam Juventus, semua perasaan senang dan nyaman perlahan berubah ketika ia mendapatkan cibiran dari Del Piero usai laga melawan Venezia pada tanggal 20 Februari tahun 2000. Del Piero berkomentar bahwa hat-trick yang dicetak oleh Inzaghi saat itu hanyalah sebuah gol-gol keberuntungan. Selepas komentar itu, baik Inzaghi dan Del Piero tidak lagi menjadi rekan duet yang sehat. Mereka saling berebut untuk mencetak gol. Del Piero yang merupakan anak emas saat itu tentu selalu mendapatkan tempat utama, tapi untuk Inzaghi tidak. Inzaghi benar-benar tersingkir usai kehadiran David Trezeguet. Hingga akhirnya, usai 4 musim berseragam Juventus, usai dirinya merasakan manisnya gelar juara, dan usai mencetak 89 gol dari 165 pertandingan, akhirnya Inzaghi angkat kaki dari Juventus dan menerima pinangan AC Milan. Pada 2 Juli 2001, di usianya yang sudah menginjak 28 tahun, Inzaghi resmi menjadi rossonero dengan nilai transfer 17 juta pound sterling. Sama halnya seperti di Juventus atau di Atalanta, di musim pertamanya bersama AC Milan, sebenarnya Inzaghi langsung ngeklop. Tapi sayangnya, cedera menghambatnya, memaksanya untuk menepi hampir setengah musim lamanya. Meski demikian, meski harus menepi hampir setengah musim, tetapi Inzaghi tetap menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang tajam. Di musim pertamanya ini, Inzaghi berhasil mencetak 16 gol di semua kompetisi. Meski melewati musim pertamanya yang kurang menyenangkan, tetapi selepas itu, pintu kejayaannya Inzaghi di Milan terbuka lebar. Di musim 2002-2003, Filippo Inzaghi benar-benar meledak. 10 assist dibuatnya, 30 gol dicetaknya, hingga akhirnya 2 piala berhasil diraihnya. Bahkan Piala Liga Champions yang didapatkannya diraihnya setelah mempercundangi mantan klubnya, Juventus, lewat adu penalti di partai final. Dan ternyata euforia juara di musim 2002-2003 pun berlanjut di musim berikutnya. Di musim 2003-2004, AC Milan juara UEFA Super Cup dan juga berhasil memenangkan Scudetto untuk ke-17 kalinya. Namun sayangnya, meski Milan berhasil juara di Serie A, tetapi Inzaghi
tidak berkontribusi banyak. Di musim ketiganya berseragam AC Milan, Inzaghi lebih sering berkutat dengan cedera di lututnya. Akan tetapi, meski sering mengalami cedera, Pippo cukup banyak memainkan pertandingan. Total 28 pertandingan dimainkannya, dan 7 gol pun berhasil dibuatnya di semua kompetisi. Jika euforia juara berlanjut dari musim kedua sampai musim ketiga, cedera lutut yang dialami Inzaghi pun ternyata juga berlanjut dari musim ketiga sampai musim keempat. Di musim 2004-2005, Inzaghi seolah-olah menjadi hantu. Dirinya tidak terlihat di dalam skuad utama, karena ia lebih sering menghabiskan waktu di meja operasi. Memasuki musim 2005-2006. Setelah 2 musim hanya bolak-balik meja operasi karena cedera, akhirnya di musim kelimanya di Milan, penampilan Inzaghi kembali ke top performanya. Meski tidak ada satupun gelar juara yang berhasil diraihnya, tetapi kiper-kiper musuh harus rela memungut bola dari gawangnya karena Inzaghi benar-benar telah kembali. Gol-gol yang dianggap Del Piero hanyalah sebuah keberuntungan terlihat lagi hingga membuat kiper sampai pelatih musuh sakit hati. Salah satu korbannya adalah Pepe Reina yang merasakannya di partai final Liga Champions musim 2006-2007. Pada saat itu, Inzaghi secara tidak sengaja mencetak gol dengan bahunya yang berawal dari tendangan bebas Andrea Pirlo. Letzte Minute vor der Halbzeit. Und da ist er drin. Pirlo. Und ich glaube, Inzaghi hatte noch den Fuß drin, hat den Ball abgelenkt. Jika berkata jujur, gol pertama Inzaghi pada laga final itu memang sebuah keberuntungan. Tapi gol kedua yang ia cetak tidak lahir dari sebuah keberuntungan. Gol keduanya itu lahir karena kemampuannya dalam menentukan posisi. Saat itu, ia berdiri di tepian garis offset dan kemudian berlari hingga akhirnya mengakhiri semuanya dengan sebuah gol. Inzaghi, kein Abseits. Inzaghi war das klasse gemacht. Aku rasa dasar permainanku yang paling penting adalah timing yang baik. Itu sangat penting untuk seorang pemain sepertiku yang menghabiskan banyak waktu di tepian garis offset dan selalu siap melesat ke gawang lawan. Lalu setelahnya, insting sangat membantu untuk menempatkan bola di dalam gawang. Setelah mengantarkan Milan menjadi raja di Eropa, Inzaghi pun kembali menjalani musim-musim berikutnya di Milan sebagaimana mestinya. Dia tetap menjadi sosok hantu di garis pertahanan lawan yang berakhir dengan sebuah gol dan piala. Meski masih rutin mencetak gol, tapi umur tidak bisa dibohongi. Apalagi sosok hantu sesungguhnya masih menyelimuti Inzaghi, yaitu cedera yang pada akhirnya membuat Inzaghi harus rela perannya digantikan. Hingga akhirnya, tibalah saatnya peran Inzaghi digantikan untuk selamanya. Di akhir musim 2011-2012, Inzaghi resmi mengumumkan pensiun sebagai pesepak bola profesional di umurnya yang ke-38 tahun. Namun, sebelum semuanya itu terjadi, di pertandingan terakhir musim 2011-2012, Super Pippo masih mampu mencetak gol untuk terakhir kalinya di AC Milan, tim yang telah menjadi rumahnya selama 11 tahun lamanya, tim yang memberinya kejayaan, dan tim yang menjadikannya seorang legenda. Pippo, gol! Pippo mio! Pippo mio, la besta! Pippo! Itulah sepenggal perjalanan dari Filippo Inzaghi yang menurut Johan Cruyff, ia tidak bisa bermain bola. Yang menurut Sir Alex Ferguson, ia lahir dalam posisi offset. Dan yang menurut Oliver Kahn, dia adalah penyerang yang paling tidak ingin dilawan. Dan itulah Filippo Inzaghi yang mengawali karirnya dari sebuah desa kecil di Piacenza hingga akhirnya melegenda bersama AC Milan.
Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21. Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.